saus Wijen Sangrai homemade. Dia creamy terus juga wangi ya, dari bawang putih, kecap asin, buat saus salad. Pokoknya ini cocok banget ya. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin saus Wijen Sangrai homemade ya, dan tanpa mayones. Pasti hasilnya tetap creamy, tapi kalorinya juga lebih rendah ya. Ini bisa banget buat opsi kalian yang suka banget saus Wijen Sangrai atau buat anak-anak, karena namanya bikin sendiri kita bisa adjust ya. Mau gulanya dikurangin, nggak mau terlalu asin, itu kalian bisa adjust ya. Ini juga bikinnya praktis banget, bisa buat nyetok di dalam kulkas ataupun freezer. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Nah, biasa saus Wijen Sangrai yang ada di pasaran itu kan bahan utamanya tuh mayones. Mayones itu terbuat dari telur dan juga minyak yang diemulsi sehingga menciptakan tekstur yang creamy. Nah, sebagai penggantinya di sini kita akan menggunakan telur rebus. Lalu untuk aromatiknya ini ada bawang putih yang nanti kita akan goreng dengan sedikit minyak, kecap asin, minyak wijen untuk nge-enhance aroma wijennya, biji wijen, jeruk nipis, air, dan juga ini aku pakai dashi bubuk ya. Kalau kalian gak ada dashi, mau pakai kaldu ayam bubuk bisa, atau nutritional yeast juga bisa, atau sesimpel ganti aja pakai micin. Oke, yang pertama ini kita akan sangrai dulu wijen ya, karena di sini judulnya juga saus Wijen Sangrai. Salah satu tips yang penting kalau mau bikin si warnanya menarik dan juga ada titik-titik biji wijennya tuh menarik, nah kita perlu sangrai sampai dia tuh kecoklatan. Nah, terus wijen yang kita temukan di Indonesia tuh ada yang gepeng-gepeng, yang kecil-kecil, ada juga yang lebih gendut-gendut. Nah, itu kalian bisa bebas pakai yang mana ya. Ini aku pakai yang kecil-kecil, biasa harganya tuh lebih murah yang kayak gini. Tapi kalau kalian punya yang gede-gede juga itu biasa wanginya lebih keluar. Ini kita sangrai aja. Nah, kalau bikin dikit gini kita sangrai aja, ini nggak akan lama ya. Kalau kalian bikinnya mau lebih banyak, mau masuk ke oven juga silahkan. Nah, ini biasa kan kalau kita sangrai wijen tuh cukup sampai sedikit kuning kecoklatan gini. Nah, kalau untuk si saus Wijen Sangrai ini bakalan lebih enak dan juga looksnya lebih menarik kalau kita sangrainya tuh sampai agak gelap ya, tapi hati-hati jangan pahit. Jadi pastikan ini sangrainya tuh menggunakan api kecil, karena kalau pakai api besar biasa jadi burn, jadi ada rasa pahitnya. Nah, udah kayak gini, ini kita sisihkan sambil kita dinginin. Biasa tuh Wijen Sangrai itu dia warnanya akan sedikit menggelap lagi, jadi hati-hati ya. Nah, untuk bawang putihnya di sini kan aku pakai 3 siung. Nah, yang 2 ini kita akan iris-iris buat digoreng, nanti yang 1 tuh mentah ya buat kombinasi rasa aja. Kalau kalian udah punya bawang putih goreng ya, yang garlic chips gitu, yang biasa beli di supermarket udah jadi, itu bisa dipakai. Berarti tahap ini boleh di skip. Karena di sini temanya tuh mengurangi kalori, pastikan gorengnya juga ini pakai minyak sedikit. Minyaknya ini kalau aku tuh mau masukin ke dalam saus, tapi kalau kalian ngurangin kalori, minyaknya itu nggak usah dimasukin ke dalam saus, nggak apa-apa. Jadi kita ambil bawang putih gorengnya aja ya. Hati-hati juga bawang putih tuh rawan pahit, jadi pastikan menggunakan api kecil. Cukup sampai kuning keemasan, ini matikan api ya, karena dia masih akan proses memasak terus sampai si minyaknya itu suhunya turun. Nah, untuk bikinnya ini wajib pakai blender ya, supaya benar-benar halus. Kalau kalian pakai choppernya yang kecepatan tinggi mungkin masih bisa, tapi kalau choppernya tuh chopper manual dan lain-lain udah pasti nggak akan lembut ya. Jadi aku saranin pakai blender ataupun hand blender dengan kecepatan tinggi. Telur rebus ya, ini aku pakai 2. Kalau kalian mau bikin lebih banyak, mau pakai 4, berarti bahan-bahan lainnya juga harus dikali 2. Bawang putih goreng tadi masuk, ini aku masukin juga minyaknya, tapi kalau kalian yang lagi mengurangin kalori, minyaknya tinggal nggak usah dipakai. Bawang putih mentah masuk. Wijen Sangrai setengah kita mau blender halus, setengah lagi nanti mau kita biarin blender kasar, jadi jangan dimasukin yang setengahnya. Untuk bumbu-bumbunya ini ada garam, MSG opsional, gula. Nah, untuk gula juga ini kalian bisa sesuaikan sesuai kebutuhan. Misalnya kalau gulanya mau diganti stevia bisa, tapi rasa manisnya tetap beda ya. Biasa bisa juga pakai setengah-setengah, atau misalnya gula jagung yang rendah kalori itu tinggal dimasukin aja, disesuaikan sesuai kebutuhan. Dashi powder ini bisa di skip, bisa juga diganti pakai
kaldu ayam bubuk atau nutritional yeast juga bisa. Kecap asin masuk, air jeruk nipis, jangan kurang ya. Untuk takaran lengkap aku udah tulis semuanya di description box. Minyak wijen ini buat nambah aroma wijennya lebih strong, dan juga terakhir tinggal kita tambahkan air. Kalau kalian mau yang rasanya lebih gurih, airnya sebenarnya bisa aja diganti minyak ya. Tapi kalau minyak kan udah pasti kalorinya jauh lebih tinggi ya. Ini tinggal kita blender aja sampai benar-benar halus ya. Ini blender juga pakai kecepatan tinggi. Tuh, kalian bisa lihat ya, ini teksturnya creamy. Jadi nanti kalau kalian perlu tekstur yang lebih encer, tinggal ditambahin air aja setelah ini ya. Jadi bikin dulu base-nya ini yang creamy kayak gini. Ini kita masukkan si sisa wijen sangrainya, lalu blend lagi sebentar banget ya. Yang penting supaya dia ada pecah-pecah dikit, aromanya keluar. Tuh, kalian bisa lihat ya, dari warnanya ini udah mirip sama saus wijen sangrai yang di kemasan. Rasanya juga ini kalian bisa sesuaikan. Kalau mau lebih seger buat salad, tinggal ditambahin jeruk nipis peras ya. Untuk manis juga kalian bisa sesuaikan sesuai kebutuhan. Nah, ini si saus wijen sangrainya udah jadi ya. Dia tuh teksturnya cenderung masih kental dan juga rasanya cukup strong. Untuk penyimpanan ini biasa di kulkas tuh paling aman tuh sekitar 1 minggu ya. Tapi aku pernah simpen sampai 2 minggu karena mungkin suhu kulkasnya juga rendah. Jadi dia masih awet. Tapi kalau kalian mau lebih aman, karena ini kan nggak pakai pengawet ya. Jadi kalau mau disimpan lebih dari 1 minggu atau lebih dari 10 hari, bisa dimasukkan aja ke dalam freezer dengan wadah sekali makan. Jadi nanti begitu dalam keadaan beku udah dilelehin, kalian jangan masukin lagi ke freezer ya, harus langsung dihabiskan. Nah, untuk penggunaannya selain untuk salad, cocolan shabu-shabu atau hot pot ya, sebenarnya si saus wijen sangrai ini tuh resepnya yang beredar di internet juga udah banyak banget ya. Ada yang buat marinasi ayam, ada juga yang buat mie instan diaduk jadi nambah creamy dan lain-lain ya, karena rasanya juga cukup familiar dengan masyarakat di Indonesia, jadi cukup jadi favorit nih si saus wijen sangrai. Cuman kalau kalian mau gunakan untuk cocolan shabu-shabu ya, hot pot, itu bisa dikasih air dikit atau kuah ayam dikit ya, supaya rasanya tuh nggak terlalu strong. Nah, setelah ini aku akan share juga resep chicken hot pot atau chicken shabu-shabu. Udah pasti jauh lebih ekonomis dibandingkan sapi ya. Dan juga pakai dada ayam, tinggi protein dan kalorinya tuh lebih rendah. Jadi pastikan stay tune terus. Ini kalian bisa cobain ya, sama yang beli jadi juga ini nggak kalah ya. Dia creamy, terus juga ada wangi ya dari bawang putih, kecap asin. Terus yang paling penting juga rasanya tuh seimbang ya, antara asin atau gurih, terus juga manis dan asam yang bikin segar ya. Selain itu juga aroma wijennya harus disangrai bener-bener supaya dia lebih keluar. Jadi selain buat cocolan shabu-shabu atau hot pot ya, saus wijen sangrai ini juga cocok banget buat saus salad, terus juga bisa cocolan lain-lain, misalnya untuk kentang goreng atau bahkan buat masak daging ayam, daging sapi, dipakai di dalam sandwich. Pokoknya ini cocok banget ya. Kalau Recook jangan lupa tag dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shortsnya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.